Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Rizky Kunantasari. Di sini saya akan merekam layar. Apa yang akan saya rekam itu adalah materi mengenai FSA untuk mata kuliah TBO atau Teori Bahasa dan Automata. Jadi saya ingin mengetahui mengenai FSA dari internet. Yang pertama dari Agung Prabowo, saya akan melihat. Jadi teori bahasa dan automata untuk materi finite state automata. Ini gambaran singkatnya atau abstraksinya. Jadi FSA adalah mesin automata dari bahasa reguler. FSA bukan suatu mesin fisik, melainkan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima output dan input diskrit. Ingat ya, diskrit. Terus punya banyak state berhingga dan dapat berpindah dari satu ke yang lainnya. Jadi mesin FSA ini akan kerja kalau diberikan masukan. Terus hasil prosesnya juga adalah nilai kebenaran yang diterima atau tidaknya masukan yang diberikan. Terus FSA ini punya banyak state yang berhingga ya. Jika diberikan suatu simbol input, maka akan terjadi suatu perpindahan dari sebuah state ke state lainnya. Terus FSA tidak memiliki memori sehingga selalu merasakan proses pada posisi state saat ini. Oke, kita langsung lihat aja. Jadi FSA punya 5 tuple. Oke, jadi ini adalah simbol untuk apa ya? Nama ininya, FSA-nya deh. Terus Q2 himpunan state akan kita lihat nanti. Sigma himpunan simbol input, delta fungsi transisi, S itu state awal atau start state ya, atau initial state, dan S itu merupakan himpunan bagian dari Q atau himpunan state itu sendiri. Terus F itu melambangkan final state atau state akhir, dan F merupakan subset dari Q atau himpunan set. Jadi ada 4 karakteristik dari finite automata. Yang pertama, setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik dan non-deterministik. Ini apa? Kita cari dulu ya. Deterministik itu selalu berpindah ya. Non-deterministik itu dari suatu keadaan ada beberapa kemungkinan hasil tidak satu jalur yang pasti. Jadi kalau deterministik ini selalu berpindah ke satu keadaan berikutnya berdasarkan aturan atau kondisinya. Jika ada kondisi A, maka hasilnya pasti B. Tidak ada pilihan lain. Oke, berarti saya selalu bisa prediksi. Itu kalau deterministik ya, berarti dia cuma punya satu tujuan untuk deterministik. Kalau non, dia beberapa kemungkinan, tidak selalu satu. Jadi sistem bisa memilih dalam tanda kutip di antara beberapa kemungkinan transisi. Ini contohnya, bayangkan mesin yang saat tombolnya ditekan dapat membuat lampu menyala atau memutar musik tanpa aturan yang jelas. Hasilnya tidak selalu ya, bisa diprediksi. Oke. Terus yang ketiga, setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal atau start state. Finite state dapat dimiliki lebih dari satu keadaan akhir jika setelah pemrosesan seluruh string
keadaan akhir tercapai, artinya otomatis menerima input tersebut. Terus setiap FSA memiliki himpunan berhingga atau finite status atau state, terus satu buah status sebagai status awal atau initial state biasanya dinyatakan dengan Q0. Beberapa buah status sebagai final state atau state akhir. Terus himpunan berhingga, simbol masukan, terus fungsi transisi menentukan status, berikutnya dari setiap pasang status dan sebuah simbol masukan. Jadi cara kerjanya, mesin akan membaca dari kiri ke kanan ya, menggunakan head baca yang dikendalikan kotak kendali state berhingga. Terus ini selalu dalam kondisi yang disebut dengan awal state. Jadi pokoknya dia selalu start dari awal atau dari Q0 itu tadi. Terus kita lanjut aja, dimulaikan dengan diagram bergerak. Kita langsung penerapan ya. Ini kalau untuk FSA. Jadi permasalahannya di kutub dapat 6 binatang yang terdiri dari induk penguin, anak penguin, induk singa, anak singa, induk beruang, anak beruang. Semua ini hendak menyeberang ke gunung es pada sisi yang seberangnya atau yang sisi yang lainnya. Di antara dua gunung es ini ada balok es yang hanya bisa ditempati 2 binatang. Namun terdapat satu masalah, yaitu anak binatang tidak boleh ditinggal bersama induk binatang yang berlainan jenis. Jadi kalau ditinggal sejenis boleh. Sepertinya seperti itu ya. Nih, terdapat satu masalah. Anak binatang tidak boleh ditinggal bersama induk binatang yang berlainan jenis, dan singa laut harus menjadi pertama. Karena anak singa laut sedang terluka, harus cepat sampai di kelompoknya. Oke, solusinya ini bacanya apa itu ini ya, ngikutin ini ya. Anak penguin, IP induk penguin, AS anak singa, IS induk singa, dan sampai ujung. IB itu berarti induk beruang. Oke, jadi state himpunan berhingga ya, statusnya berhingga. Oke, jadi gini kan kita coba. Ini gunung es yang sebelah kiri atau Q0 atau disebut dengan initial state atau start state. Jadi yang pertama kita mindahin anak singa dan induk singa ke gunung es yang kanan. Terus anak singa dipindah lagi ke sini. Habis itu kita mindahin AB atau anak beruang ke kanan. Jadi pindah sini. Terus AB tadi ditaruh di tengah lagi. Sudah. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah mentransfer si anak beruang dan induk beruang ini ke tengah. Nanti dia masuknya ke dalam gunung es yang kanan. Terus kita pindahin lagi si IB AB. Ini AB, ini kan tadi ada AB, sekarang udah nggak ada AB nya, dia ditaruh di tengah, dia mau dipindahin ke kiri. Nah, jadi kan anak penguin, anak induk penguin, anak beruang, dan begitu seterusnya sampai bawah. Yang akhir itu anak singa, induk singa yang pertama ya. Nih. Karena dia terluka, jadi dia ada
keluar pertama, dia di final state. Terus anak beruang itu bersama dengan induk beruang di sebelah kiri, itu di gunung es yang kiri. Terus untuk fungsi transisinya itu seperti ini. Sebentar. Oke, ini fungsi transisinya. Ini input, ini Q-nya, atau ini biasa disebut state ya. Nah, input ini biasa disebut dengan input sih. Nah, ini lebih jelas ya. Ini untuk diagram transisinya. Jadi ini Q0 atau initial state, dan Q9 itu adalah final state-nya. Karena final state itu direpresentasikan dengan lingkaran ganda. Terus untuk jenis FSA ada 2 jenis. Yang pertama deterministik. Deterministik itu yang tadi ya, yang dia tepat satu tujuan nih. Tepat satu tujuan kalau dia mau pindah. Oke. Nah, M itu nama DFA-nya atau deterministic finite automata. Q itu himpunan keadaan DFA. Sigma himpunan simbol. Delta fungsi transisi. S itu keadaan awal atau initial state atau start state. Nih biasa ditulis dengan Q0 final state atau keadaan akhir. Ini elemen yang ada di M. Nah, contoh DFA itu seperti ini ya. Gimana sih cara bacanya? Jadi gini, Q itu adalah state. State itu yang ada sebelah sini, sebelah kiri ini namanya state semua. Q0, 1, 2, 3 namanya state. 01 ini adalah input. Jadi gini. Kan ada sigma. Jadi ya, ini Q-nya, ini sigmanya itu berarti input kan. Kan sigma itu simbol input. Itu bisa dilambangkan dengan huruf abjad ataupun nilai biner. Seperti itu ya. Terus ada S. S itu adalah start state, yaitu initial state atau state awal. Kalau F itu final state yang dilambangkan dengan lingkaran ganda. Fungsi transisinya akan kita lihat nanti. Oke, begini cara bacanya teman-teman. Jadi ini start state kita dari Q0. Jadi kalau misalnya kita berikan input 0, kita masukin input 0 nih, dia kan ke 0, dia bakal naik, terus dia turun lagi. Terus kita outputnya itu Q0 tetap Q0. Kenapa? Karena dia cuma balik gitu loh. Karena di ini panahnya ke diri dia sendiri gitu. Kalau diinputin 1, ini kan bacanya Q0, diinputin 1, dia bakal kemana? Q0 diinputin 1, dia bakal ke Q1. Q0 diinputin 1, dia bakal ke Q1. Terus Q1 diinputin 0, dia bakal ke Q2. Nah, udah kan? Terus kalau Q1 diinputin dengan 1, dia bakal ke Q3. Kalau Q2 diinputin dengan 0, itu dia bakal nih kedua diinputin dengan 0, dia bakal ke Q3 dan seterusnya. Oke, ini contoh nyatanya atau gambarannya. Nah, istilahnya instruksi yang diterima mesin DFA itu yang berakhirnya di titik final state atau di lingkaran ganda. Kenapa biner 10010 itu diterima? Karena dia berhasil mencapai state akhir. Jadi kalau kita ini 1001 ini ya. Oke. Jadi kan kita pertama inputnya 1 dari start state. Kita input 1 Q0 diinputin 1, dia pindah ke Q1.
terus diinputin 0 kan, dia bakal pindah ke key 2. Tadi diinputin 0 lagi, dia bakal pindah ke key 3. Diinputin 1, dia pindah ke key 1, dipindahin 0, dia bakal berakhir di final state atau di Q2. Nah, kalau dia berhasil berhenti di lingkaran ganda, berarti dia ada terima oleh mesin DFA tadi. Sedangkan 01101 tidak diterima atau di reject karena tidak berakhir di key 2 atau di lingkaran ganda yang ini. Jadi yang pertama diinputkan 0, dia bakal balik ke key 0, diinputkan 1, dia bakal ke key 1, diinputkan 1 lagi, dia bakal ke key 3, input 0, dia bakal ke key 3 lagi, dan diinputin 1, dia bakal ke key 1. Dia tidak berakhir di lingkaran ganda. Itu artinya input biner ini ditolak oleh mesin DFA. Ini mesin DFA-nya. Oke, seperti itu ya. Non-deterministic. Oke. Otomatis juga. Ini bisa kalian baca. Non-deterministic itu setiap state tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap simbol input yang ada. Terus dari satu state biasanya terdapat 0, 1 atau lebih busur keluar transisi berlabel simbol input yang sama. NFA harus dicoba semua kemungkinan yang ada sampai terdapat satu yang mencapai final state. Oke. Ini sama aja ya. Terus ini contohnya. Nah, jadi 0 yang ini melambangkan start state atau initial state. Terus ini input A sama B ini input 0, 1, 2, 3, 4 itu adalah state. Sedangkan lingkaran ganda itu dinamakan final state atau state akhir. Oke, ini definisi yang tadi, yang ini. Nah, diagram transisinya seperti ini. Jadi kan kita start dari 0 ya. Dari 0, kalau diinputin A, apa? Tidak ada. Karena di diagram transisi, dia cuma menerima input A dan B. Sedangkan yang di gambar ini, dia inputnya pakai epsilon. Jadi sudah pasti dia kosong seperti ini ya. Kenapa deterministik itu bisa kosong, sedangkan ini enggak? Nih, dia kan pasti ada isinya tuh. Nih, entah itu Q0, entah itu Q1. Kan deterministik ini bisa kosong, bisa 2, bisa 4. Itu karena ini tadi. Dia selalu berpindah ke satu keadaan berikutnya berdasarkan aturan. Sedangkan yang ini bisa beberapa kemungkinan seperti itu. Oke, ini sama persis ya. Jadi misalnya dari 0 itu kan nggak ada tuh yang epsilon tadi. Sedangkan kalau kita dari 1, nah 1 ini 1 diinputkan A, 1 diinputkan A, dia bakal berakhir di 2. 1 diinputkan B, 1 diinputkan B. B-nya mana? Nggak ada. Karena B-nya nggak ada, berarti dia himpunan kosong atau tidak ada isinya. Seperti ini himpunan kosong. Dia tidak kemana-mana, dia sudah pasti dia tidak terbaca gitulah. Karena dia cuma menerima A dan B, sedangkan di sini nggak ada jalur untuk B. Gitu. Oke, ekuivalensi antar deterministik finite automata. Kemungkinan yang dapat ini perbedaan hanyalah jumlah state yang dimiliki automata yang saling ekuivalen tersebut. Sudah, itu sih materi untuk
Ya, itu materi untuk DFA. Ini ya, DFA dan FSA. Oke, kita lanjutkan sedikit saja. Untuk jumlah jadi ekuivalensi ini untuk mereduksi seperti ini. Reduksi ini artinya dapat dibedakan, dan indistinguishable itu tidak dapat dibedakan. Ada dua DFA M1 dan M2 dinyatakan ekuivalen apabila L M1 sama dengan L M2, terus reduksi jumlah step. Ini bisa kalian baca. Jadi dari bentuk ini, karena ada beberapa yang mirip atau kembar, dia bisa direduksi atau disederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Jadi sangat simpel. Ini reduksi itu maksudnya disederhanakan ya. Oke. Sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.